cara menahan bicara ketika wanita sedang suntuk, atau nggih maksudnya. Dan orang keluar apa namanya kata-kata yang buruk, kata-kata buruk. Sebenarnya tidak perlu ditahan sebenarnya ya. Jadi khawatir kalau wanita itu menahan bicaranya, itu jedot kan yang gini. Nah, gitu ya. Karena itu memang fitrahnya apa? Fitrahnya wanita. Jadi bukan ditahan sebenarnya, tapi diatur. Bukan ditahan, tapi apa? Diatur supaya bicaranya ini tidak menyebabkan dosa. Dan kalau menurut saya sebagai kaum laki-laki dan sebagai suami, gitu ya, kula niku nek wong wedok ngomel kula lunga. Gitu ya. Rata-rata laki-laki itu kalau istri itu ngomel lunga. Dia tidak sabar mendengar apa? Nah, maka caranya bisa dengan cara jenengan ngomong dhewe, cari tempat yang sepi, ngomong dhewe. Lah nek orang golek tempat sing sepi ya darani apa? Darani wong ora nggih, cari tempat yang sepi, punya ruangan khusus untuk melampiaskan apa? Nah, melampiaskan emosinya. Nek perlu ning ngarep kaca gitu ya. Supaya teratur apa yang diucapkan. Oh ya aku jebule nek ngomel kaya ngono kuwi to. Nah, ini. Atau juga bisa dengan cara lain, yakni dengan mengungkapkannya melalui media yang lain. Bisa dengan tulisan, jadi siapkan satu buku tersendiri, nek pas lagi apa? Hatinya gundah untuk diwujudkan dalam wujud apa? Tulisan. Nek wong ngarani buku, napa nika? Buku diari. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Apalagi sekarang, neng sing penting ya, yang penting adalah jangan sampai unek-unek atau apa tadi pelampiasan suara tadi disebarkan untuk umum. Wong niku ya, yang harus dijaga. Sebab saat niki keadaan yang sekarang itu banyak diantara kalangan wanita, bahwa laki-laki juga ada tapi jumlahnya lebih sedikit daripada wanita, angger duwe perasaan apapun langsung disebarkan di media sosial. Lagi gembira, status. Lagi sedih, status. Lagi nesu karo bojone, status. Lagi entuk momongan, status. Anaknya panas, status. Apa mana ya? Jadi kehidupannya itu dipromosikan kepada manusia secara umum. Ini yang sangat berbahaya. Ya, ini yang sangat berbahaya. Dan panjenengan harus hati-hati. Ketika panjenengan itu mengungkapkan rasa susah di media sosial, maka nanti yang terjadi adalah ada orang sing seneng. Wah, jadi wong sing srek karo jenengan itu seneng lho, syukur. Syukur, mbiyen kon ngepek aku ora gelem. Nah, gitu ya. Itu kalau urusan sulit, susah. Kalau urusan bahagia pun juga ada orang yang tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Ini yang disebut penyakit ain. Penyakit apa? Ain. Penyakit ain itu penyakit yang menimpa seseorang dikarenakan ada orang yang tidak suka dengan apa? Dengan dirinya, kebahagiaan dirinya. Nah, jenenge penyakit ain. Maka kalau mau melampiaskan sebisa mungkin tidak apa-apa dilampiaskan, tapi lampiasnya diatur ya, tidak ditahan. Nah, ditahan tadi akan menyebabkan tidak baik juga untuk apa? Untuk dirinya. Tapi dikeluarkan secara teratur. Nah, ini. Lalu amal apa yang bisa menghapus dosa karena kata-kata yang sudah diucapkan? Kalau kata-kata ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, ya kita cukup dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau kata-kata ini ada hubungannya dengan orang lain, menyakiti orang lain, mau tidak mau kita harus meminta maaf, meminta keikhlasan dari orang tersebut. Nah itu, tidak ada cara lain. Kemudian mengiringinya dengan amal-amal soleh. Nah itu caranya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yeah. Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz menyikapi suami yang sedang sakit yang tidak sembuh-sembuh dan kadang dia mengeluh dengan kalimat, bagaimana saya tidak sembuh-sembuh Bu, aku sudah banyak istighfar, berdoa dan berobat. Mohon saran menyikapi yang seperti ini. Baik. Jadi menyikapi suami yang sedang sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kita tentunya berkaca kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Beliau adalah teladan dalam urusan apa? Dalam urusan rumah tangga yang diuji Allah dengan sakit. Bukan hanya sakit, bahkan miskin dan sakit. Nabi Ayub niku awale wong sugih, anake akeh, istrinya juga lebih dari satu. Banyak. Jadi kebahagiaan dunia terkumpul di sinten? Nabi Ayub alaihissalam. Dengan bayangnya loh. Sugih, bojone akeh, terus napa? Anake ya akeh. Kemudian tapi kebahagiaan ini tidak menghalangi Nabi Ayub dari ibadah kepada Allah. Kemudian iblis meminta kepada Allah, ya Allah, hambamu Ayub itu banyak beribadah hanya karena dia itu lagi kepenak. Napa kepenake pripun wae? Ya sing kula sebutne wau. Nah, izinkan saya menjadikan dia supaya jadi miskin, randuwe bojo, randuwe anak. Pasti dia nanti akan berkurang ibadahnya kepada Allah. Allah mengizinkan iblis untuk itu. Akhirnya hartanya musnah. Anak-anaknya meninggal semua. Jangan bayang nih, anak oke udah mati kabeh. Kemudian dia diberi sakit sing menyebabkan istrinya semua meninggalkan. Kecuali satu saja. Sing kersa napa? Menunggui beliau. Dan tidak tanggung-tanggung Bu, Pak. Sakitnya Nabi Ayub ini 17 tahun. Bayang nih. Lorone pinten? 17 tahun. Dan sakitnya mungkin nek wong sakniki ora nek sing ngimbangi sakitnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam ini. Sakitnya itu dia terkena apa jenenge? Penyakit di badannya, di kulitnya yang sampai menyebabkan beliau itu bergerak saja kesulitan. Dan digambarkan sakitnya beliau itu sampai sing jenenge apa jenenge? Ngerti ugat-ugat apa jenenge? Belatung itu berada di seluruh apa? Tubuhnya kecuali di niki apa jenenge? Lisan beliau. Tapi beliau Nabi Ayub sabar selama berapa tadi? 17 tahun. Nah, istri sing nunggoni pinten wae? 17 tahun ini pun akhirnya juga tergoda oleh setan. Ya, tergoda oleh setan, oleh iblis.
Diujuk-ujuk iblis, kowe kuwi lho. Yo nah, carane ya. Bojomu Ayub wis kaya ngono, wis 17 tahun. Kok iki kok ya sabar-sabar men. Apa jenenge? Menunggui. Akhirnya si istri yang sing siji iki berkata kepada Nabi Ayub, menyampaikan ketidaksabarannya. Berarti mengeluh kepada sinten? Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub berkata kepada istri, ya wis nek kowe ora sabar nenggone aku, kowe lunga ora apa-apa. Nah, gitu. Kemudian Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub ini, pulih apa jenenge? Sakitnya, hartanya kembali, anak-anaknya juga kembali. Maksudnya anak-anak kembali itu dia punya istri lagi dan memiliki banyak anak. Nah dari kisah ini nggih teladan untuk yang sakit dari suami ataupun dari istri. Yang laki-laki mengikuti contohnya Nabi Ayub, begitu sabarnya ketika diuji dengan apa rasa sakit. Jadi dan Ayub tidak berkurang ibadahnya baik di kala sehat maupun di kala sakit. Jadi kalau di sini ada kalimat piye to Bu, aku ki ya wis istighfar, ya wis ndonga, ya wis berobat ora mari-mari. Ini namanya doa yang tergesa-gesa. Niki jenenge doa yang tergesa-gesa, dan salah satu penghalang doa itu justru ketika tergesa-gesa. Salah satu penghalang diijabahnya doa itu doa yang tergesa-gesa. Apa itu dosa yang tergesa-gesa? Yakni dia berdoa kemudian berkata, ya Allah, kula niku mun ndonga tek ora gek dikei niki jenenge doa yang tergesa-gesa. Malah justru tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istighfar niku napa to? Maknanya istighfar meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah ini jangan hanya ketika sedang sakit. Neng kadang kala awake dhewe niku istighfare gurune mergo pas lagi sakit. Nah, nek pas ora sakit lali karo istighfar. Nah, ini khusus bagi yang sakit ya. Jadi istighfarnya dibenarkan niatnya. Jadi beristighfar betul-betul berharap ampunane Gusti Allah. Kemudian berdoa juga dengan doa yang sebenar-benarnya mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang kala Allah itu menentukan lain bagi manusia. Misalkan enten wong dibuat oleh Allah ki miskin. Mergane napa? Kalau dia diberi kekayaan, dia lupa kepada Allah. Kathah napa sekedhik sing ngoten niku? Kathah. Niki contoh mawon ibu-ibu niki. Dengan sakniki niku posisine miskin napa kaya? Tenanan lho niki. Miskin napa kaya? Ya mboten sak pertanyaane mboten ngoten nggih. Ibu-ibu sakniki sesasi kira-kira untuk dikasih pemberian nafkah oleh suami berapa? Nah, umpama taruhlah misalkan nek sing kerja ning Jakarta taruhlah diberi uang 2 juta misalkan ya 2 juta. Jenengan saged sedekah pinten dengan uang 2 juta? Mboten saged infaktat. Lah wong 2 juta kayak sesasi ki tekan ngendi? Nah, kemudian kalau saya tanya, seandainya Bu, jenengan ki sesasi dikai 10 juta kira-kira arep sedekah piro? Wah nek kula ngantek dikai 10 juta tenan mesti yo infak kula kathah. Belum tentu. Bahkan mungkin jenengan saya pelit. Daripada ketika apa? Yang 2 juta tadi belum tentu. Maka sampai ada kalimat orang yang tidak bisa bersyukur ketika sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur ketika mendapat yang banyak. Nah, niki nyambung ya.
Jadi bisa jadi Allah itu berikan sakit itu karena itu justru kondisi yang paling baik untuk dia. Ketika dia sakit, dia mungkin banyak beristighfar, banyak baca Quran, waktunya full 24 jam dinggo zikir lan ibadah. Ning korek rodok sehat lali. Nah, tinggal macul, tinggal iki sehingga dia. Jadi kadang kalau Allah berikan sakit itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk yang sakit loh ya. Nah, itu. Kemudian bagi si istri, teladannya ya istrinya Nabi Ayub tadi. Sing selama pinten Bu? 17 tahun nunggoni garwane sing sakit seperti itu. Dan karena perbuatannya itu dia satu-satunya istri Nabi Ayub yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub sembuh, lan niku nalika Nabi Ayub tadi pas sakit, ketika bojone mengeluh tadi, kemudian istrinya suruh pergi tadi, Nabi Ayub apa jenenge janji, nazar. Engko nek aku mari, aku akan memukul istri saya itu 100 kali. Jadi bojone saya wis nunggoni pinten wau? 17 tahun niku wau gandeng mengeluh wau. Nabi Ayub itu keluar kata-kata, engko nek aku mari kowe bali karo aku, tak gebuk ping 100. Nah, ternyata betul Nabi Ayub sembuh. Istri beliau apa? Kembali. Nabi Ayub jenenge menungso ya. Piye iki? Len nunggone aku 17 tahun wis arep tak gebuk ping pinten? Ping 100. Kemudian Allah tunjukkan, ya udah gini aja Ayub, kamu ambil 100 lidi, tadi golek sodo pinten? 100 dipukulkan sekali. Jadi nggo kafaroh tadi loh. Kafaroh apa tadi? Nadarnya tadi lah. Berarti Allah mengampuni dosanya siapa tadi? Si istri tadi meskipun sempat mengeluh kepada suaminya. Nah, dan jadikanlah ini harapan kami, nasihat kami, jadikanlah merawat suami yang sedang sakit ini sebagai jalan menuju surgane panjenengan. Oke, jalan menuju surgane panjenengan. Memang berat, tapi semakin berat yang dilakukan, maka kebahagiaan yang hakiki akan semakin dekat kepada panjenengan. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh muslimat yang yakin betul dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar di sini, memang sabar di sini. Insya Allah tidak ada jalan lain ya kecuali bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lah terus carane pripun supados saged jaga kesabarane? Banyak-banyaklah mengingat kebahagiaan akhirat niku mawon. Dadi mangeling-eling urip niku sing salanggeng sing hakiki senes enten dunia niki, tapi kehidupan setelah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.